Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Di video sebelumnya saya sudah ajak kalian jalan-jalan di ibu kota Norwegia, yaitu Oslo. Nah, bagi kalian yang belum nonton, silahkan lihat di tautan ini. Oke, nah sekarang teman-teman saya coba ajak kalian jalan-jalan di kota berikutnya, yaitu kota Bergen. Banyak turis bilang kota Bergen lebih cantik daripada Oslo. Apakah benar? So, untuk mendapatkan jawaban yang tepat, kalian harus ikutin terus video perjalanan kali ini untuk bisa memutuskan kota mana yang lebih cantik. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa terus dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju kota Bergen. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم طارق inspector السلام عليكم نجسا Gámez Gyugat, Rogor Zendebit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Bergen. Nah, sebelum kita jalan-jalan di kota Bergen, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari kota Bergen dan juga negara Norwegia. Terlihat di peta, negara Norwegia berbagi perbatasan timur yang panjang dengan negara Swedia, yaitu sepanjang 1619 km. Norwegia juga berbatasan dengan negara Finlandia dan Rusia di timur laut, dan Selat Skagerrak di selatan, dengan Denmark di sisi lain di bawahnya. Negara ini memiliki garis pantai yang luas menghadap ke Samudra Atlantik Utara dan Laut Barents. Sementara itu, posisi kota Bergen sendiri adanya di pantai barat dari negara Norwegia. Untuk populasi, kota Bergen mempunyai jumlah penduduk sebesar 283.929 jiwa menurut sensus di tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk negara Norwegia saat ini sebesar 5.432.580 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan luas kota Bergen adalah 445,4 km persegi. Sedangkan untuk luas negara Norwegia adalah 385.207 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Norwegia dan juga kota Bergen. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat tentang kota Bergen. Kota Bergen didirikan oleh Raja Olaf Kyrre, putra Raja Harald III atau Harald Hardrada pada tahun 1070 Masehi. Kota ini pernah menjadi ibu kota Norwegia pada awal abad ke-13. Dan Katedral Bergen telah menjadi tempat penobatan para raja Norwegia sepanjang abad ke-13. Pada tahun 1299, ibu kota Norwegia dipindahkan ke kota Oslo oleh Raja Hakon ke-5. Saat ini kota Bergen merupakan kota terbesar kedua di Norwegia dan juga kota pelabuhan terbesar di pantai barat Norwegia yang menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pesiar tersibuk di kawasan Skandinavia. Kota ini dikelilingi oleh 7 gunung yang dikenal secara lokal sebagai Seven Mountains. Gunung-gunung ini yang menjadikan kota Bergen terlihat luar biasa indahnya bak bidadari dari khayangan. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Bergen. Objek pertama yang akan saya ajak kalian pergi adalah Benteng Bergenhus. Benteng Bergenhus ini dibangun sekitar tahun 1240 dan menjadi salah satu bangunan abad pertengahan yang paling terpelihara dengan baik di seluruh negeri Norwegia. Dahulunya berfungsi sebagai istana kerajaan ketika kota Bergen masih menjadi ibu kota negara Norwegia hingga tahun 1299. Di dalam benteng ini terdapat beberapa bangunan sekular yang masih terawat dengan baik seperti Hakon Hall dan Menara Rosenkrantz. Saat ini tempat ini terbuka untuk umum dan sering digunakan sebagai tempat konser dan jamuan resmi. Silakan teman-teman untuk berkeliling di Benteng Bergenhus ini untuk mengenal lebih dekat sejarah berdirinya negara Norwegia dan juga para penguasanya pada masa itu. Dari Benteng Bergenhus, selanjutnya kita coba jalan sekitar 400 meter untuk tiba di kawasan Bryggen. Bryggen artinya adalah dermaga, yaitu serangkaian bangunan komersial warisan Liga Hanseatic
yang berjejer di sisi timur Pelabuhan Vagen di kota Bergen, yang telah masuk ke dalam daftar situs warisan budaya dunia UNESCO sejak tahun 1979. Bruggen adalah distrik pelabuhan bersejarah di kota Bergen, salah satu kota pelabuhan tertua di Eropa Utara di pantai barat Norwegia, yang didirikan sebagai pusat perdagangan pada abad ke-12. Pada tahun 1350, Liga Hanseatic mendirikan kantor Hanseatic di Bergen. Mereka secara bertahap memperoleh kepemilikan Bruggen dan mengontrol perdagangan stockfish atau ikan tawar yang dikeringkan dari Norwegia Utara. Bruggen telah mengalami sejumlah kebakaran selama berabad-abad dan telah dibangun kembali setelah setiap kali kebakaran. Penampilan Bruggen hari ini bermula dari masa setelah kebakaran di tahun 1702. Bangunannya terbuat dari kayu sesuai dengan tradisi bangunan pada masa itu. Struktur asli perkotaan abad pertengahan yang padat tetap dilestarikan dengan deretan bangunan sempit panjang yang menghadap ke pelabuhan, dipisahkan oleh lorong-lorong yang sempit. Saat ini masih tersisa 62 bangunan yang ada di Bruggen. Setelah terjadi pembongkaran pada pergantian abad ke-19 dan menyusul beberapa kali kebakaran dan yang terakhir terjadi pada tahun 1955. Hari ini suasana abad pertengahan dan struktur bangunan yang ada berhasil dipertahankan untuk menunjukkan bagaimana fungsi bangunan-bangunan yang ada di Bruggen semasa itu digunakan, seperti ruangan kantor dan tempat tinggal yang terletak di bagian depan, gudang di bagian tengah, dan ruang perakitan dan fasilitas dapur di bagian belakang. Lanjut lagi, saya ajak kalian jalan kaki ke belakang Bruggen untuk mengunjungi St. Mary's Church. Inilah bangunan tertua di kota Bergen yang merupakan contoh arsitektur Romawi yang tidak biasa di Norwegia. Nyatanya tidak ada gereja lain di Norwegia yang memiliki fasad seperti ini, dengan menara persegi tanpa hiasan dan jendela setengah lingkaran khas gaya Romawi. Gereja St. Mary ini diyakini dimulai pembangunannya antara tahun 1130-an atau 1140-an dan selesai sekitar tahun 1180. Gereja ini tidak besar dan hanya dapat menampung sekitar 240 orang. Gereja St. Mary adalah satu-satunya yang tersisa dari 12 gereja dan 3 biara yang pernah dibangun di kota Bergen antara permulaan masa pemerintahan Raja Olaf Kyrre dari tahun 1070 hingga akhir abad ke-12. Saat ini gereja St. Mary masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah untuk denominasi gereja Lutheran. Objek berikutnya, saya ajak kalian menikmati keindahan kota Bergen dari atas gunung. Kita sekarang menuju ke Vloybanen, stasiun funikuler. Seperti awal cerita saya, bahwa kota Bergen dikelilingi oleh 7 gunung yang dikenal sebagai Seven Mountains. Nah, sekarang saya ajak kalian untuk mengunjungi salah satunya, yaitu Vloyen atau Vløygelet. Kita akan naik kereta funikuler atau dalam bahasa setempat disebut Vloybanen hingga tiba di ketinggian 320 meter dalam waktu sekitar 8 menit. Nah, ketika kita tiba di atas, kalian bisa menikmati keindahan panorama kota Bergen yang luar biasa. Selain menikmati panorama, di sini juga terdapat kafe dan restoran, namun harga makanannya lumayan mahal. Begitu juga dengan harga souvenir-souvenir yang ada di toko. Jika kalian suka, silakan beli. Setelah puas menikmati suasana di gunung ini, kita turun kembali ke bawah dengan funikuler. Dan tiba saatnya saya ajak kalian kulineran. Bagi kalian yang suka hidangan seafood, lokasi ini harus kalian coba. Karena semua hidangan seafood yang ada di sini dijamin pasti fresh. Selain itu, ada juga dijual sayuran dan buah-buahan. Inilah pasar ikan Bergen yang berada di depan dermaga dan juga menjadi alun-alun kota Bergen, namanya Torget. Pasar ini sudah ada sejak tahun 1200-an. Dan telah menjadi tempat perdagangan antara nelayan, petani, dan juga penduduk kota. Pasar ikan ini terdiri dari 2 area. Ada yang di dalam ruangan, di mana dibuka sepanjang tahun, dan ada yang di luar ruangan, yang dibuka mulai dari tanggal 1 Mei dan selama musim panas. Nah, tiba saatnya bagi kalian yang sudah pengen mencoba hidangan seafoodnya, silakan mampir di salah satu restoran atau warung tenda yang tersedia. Ada ikan, kerang, lobster, king crab, cumi, dan lain-lain. Selanjutnya, acara bebas untuk berbelanja. Lokasinya hanya beberapa langkah saja dari pasar ikan,
menuju ke selatan, dimulai dari Sellers Monument hingga di kawasan Olaf Kires dan Vestplassen. Di sini kalian bisa kunjungi pusat perbelanjaan besar dan modis, antara lain Cloverhuset, Galerit, Bergen Store Center, dan toko-toko lainnya dengan berbagai jenis barang yang ditawarkan. So, it is time for you shopping until you drop. Nah teman-teman, setelah puas jalan-jalan, kulineran, dan shopping di kota Bergen, tiba saatnya saya ajak kalian untuk mencoba kereta panorama namanya Flamsbana Train. Dari kota Bergen, kita harus menuju ke stasiun kereta di kota Voss, kurang lebih sekitar 98 km dengan jarak tempuh antara 1,5 jam hingga 2 jam dengan mobil. Setibanya di stasiun Voss, kita akan melanjutkan perjalanan dengan kereta reguler selama 1 jam 8 menit hingga tiba di stasiun Myrdal. Kemudian kita akan pindah ke kereta khusus, yaitu kereta panorama Flamsbana, yang akan mengantar kita berpetualang selama 55 menit untuk menikmati panorama alam yang luar biasa indahnya hingga tiba di desa Flam. Sepanjang perjalanan, kalian akan disuguhi pemandangan yang luar biasa seperti gunung-gunung yang indah, air terjun, sungai, terowongan-terowongan di dalam bukit, desa-desa kecil, dan puncaknya, kereta akan berhenti di suatu lokasi di mana ada air terjun yang sangat besar. Kalian bebas berfoto-foto sejenak di tempat ini, dan selanjutnya kereta akan berangkat lagi menghantar kita hingga tiba di desa Flam yang sangat tenang dan damai. Tiba di desa Flam, kalian bisa jalan-jalan menikmati pemandangan dari Aurlandsfjord yang sangat indah, atau berbelanja souvenir sambil menunggu jadwal naik kapal cruise menyusuri fjord. Dan tibalah kita di highlight dari seluruh rangkaian perjalanan kali ini, yaitu naik kapal cruise menyusuri fjord. Kapal cruise akan berangkat dari desa Flam, menyusuri Aurlandsfjord dan diteruskan ke Narøyfjord hingga tiba di desa Gudvangen selama 2 jam perjalanan. Untuk diketahui, Narøyfjord menjadi salah satu fjord tersempit di dunia, di mana pada tahun 2005 Narøyfjord masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Selama perjalanan, kalian akan dibuat terpukau oleh keindahan alam ciptaan Tuhan, alam yang sangat bersih, udara segar dengan burung-burung berterbangan, dan kalau kalian beruntung, kalian bisa melihat anjing laut dan juga lumba-lumba di sini. Sungguh luar biasa. By the way, mungkin kalian ada yang bertanya, apa itu fjord? Fjord berasal dari bahasa Norwegia, merupakan semacam teluk yang terbentuk oleh lelehan gletser atau glasier, yaitu tumpukan es yang sangat tebal dan berat yang kemudian hari mencair memenuhi daratan di bawahnya yang mencekung sehingga terbentuklah sebuah area yang penuh air dan terus mengalir hingga ke lautan, dan proses pembentukannya pasti memerlukan waktu yang sangat lama. So, fjord hanya ada di negara-negara yang mempunyai gletser dan juga laut, seperti negara-negara di Skandinavia, Alaska, Kanada, Amerika Utara, dan juga di New Zealand. Sebuah fjord bisa sangat dalam dan sangat panjang, seperti fjord yang sedang kita arungi, yaitu Aurlandsfjord, yang memiliki kedalaman hingga 962 meter dan panjangnya mencapai 29 km. Sedangkan Narøyfjord memiliki kedalaman hingga 500 meter dan panjangnya mencapai 18 km. Untuk diketahui, fjord yang terpanjang di dunia namanya Storsbysundfjord yang terletak di Greenland dengan panjang mencapai 350 km. Sedangkan fjord terpanjang nomor 2 di dunia ada di Norwegia, namanya Sognefjord yang mencapai 205 km. Sedangkan fjord yang terdalam di dunia namanya Skeleton Inlet di Antartika yang mencapai kedalaman 2114 meter. Dahsyat banget. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Bergen dan sekitarnya. Dan sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan sehubungan perjalanan kalian ke negara Norwegia. Pertama, kita bicara visa. Untuk mengunjungi negara Norwegia, kalian perlu visa Schengen. Kalian tinggal unduh form aplikasi di website di salah satu negara anggota visa Schengen. Dan proses visa Schengen kurang lebih membutuhkan antara 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya kita bicara cuaca. Norwegia memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata berkisar dari 12 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Di bulan Juli hingga bulan Agustus adalah bulan yang paling hangat di mana suhu berkisar 12 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Di musim dingin suhu berkisar 3 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius.
di mana puncaknya di akhir Januari hingga di awal Februari. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di akhir bulan April hingga pertengahan Oktober. Dan yang terbaik adalah di bulan Juli hingga bulan Agustus, di mana udaranya sangat nyaman sekali. Kemudian kita bicara mata uang. Negara Norwegia menggunakan mata uang namanya kron, di mana kodenya ada NOK. 1 kron kurang lebih 1.573 rupiah. Namun pastikan teman-teman untuk mengecek kembali final rate-nya sebelum hari keberangkatan. Demikian teman-teman, akhir perjalanan kita di kota Bergen. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.